Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Jelajah dengan kita Cerdas TV. Dan siang hari ini kita ada di namanya taman ini Taan Park. Tulisannya Daan Park, tapi karena orang Taiwan itu tidak kenal huruf D, makanya bacanya Taan Park. Taman ini kira-kira luasnya sekitar 3 atau 4 hektar. Dan karena hari ini sebenarnya kita sudah melaksanakan sholat Jumat, jadi taman ini ada di depan pas di depan Masjid Besar Taipei. Nah, mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu senang setelah sholat Jumat membeli makanan, kemudian di taman ini sambil menikmati indahnya makan siang, mereka ngobrol-ngobrol sesama mahasiswa Indonesia. Nah, beruntungnya kita hari ini kehadiran seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang mahasiswa PhD jurusan manufaktur dari Palu. Nah, untuk mengenal lebih jauh, yuk kita sapa Bang Erwin Ardia Syaputra. Siang. Siang, Mas. Siang. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini semester berapa nih di Sekarang masuk semester 2. semester 2? Ya, baru banget. Jadi Baru banget ya? Iya. Masih segar banget rasa-rasa perjuangannya dari Indonesia. Di kampusnya di mana sih di sini? Di Kampus di Taiwan di National Taipei University of Technology, biasa disebut Taipei Tech. Taipei Tech. Ya. Berarti ya tidak jauh-jauh dengan urusan teknologi ya. Iya. Kampus teknik. Ini kan baru semester 2 ya Bang Erwinnya. Kenapa milih, kalau saya bisa nanya, kenapa milih Taiwan begitu? Kenapa pilih NPUT? Oke. Jadi kita dari yang luas dulu ya, kenapa Taiwan gitu ya. Jadi sebenarnya sih negara tujuan tuh banyak ya, apalagi di bidang teknik ya. Cuma menurut saya pribadi, kenapa Taiwan sih? Kenapa nggak Jepang gitu? Ya sebenarnya sih dari biaya kos yang dikeluarkan misalnya untuk balik ke Indonesia itu Taiwan jauh lebih murah dibandingkan ke Jepang gitu ya. Terus ya karena di Taiwan juga teknologinya sangat maju ya. Kita tahu kan ada perusahaan-perusahaan semikonduktor, perusahaan elektronik semua terbesar gitu ada di Taiwan. Sehingga kebutuhan akan teknologi dan ilmu pengetahuannya juga cukup besar sih ya. Jadi ya kenapa Taiwan? Ya karena itu dari segi teknologinya dan dari ya biaya buat saya kalau bolak-balik Indonesia ke Taiwan itu lebih mudah, lebih murah gitu. Jadi selain jarak antara Taiwan dengan Indonesia lebih dekat, kemudian bola-baliknya itu murah. Kalau boleh tahu, ini beasiswanya apakah dari pemerintah Indonesia atau dari pemerintah Taiwan? Jadi beasiswanya full dari pemerintah Taiwan. Keren. Jadi ya, saya tidak ada utang lah ke pemerintah nantinya. Ya, gue bilang kayak gitu sih. Tapi ya overall saya yakin dan percaya teman-teman mahasiswa yang ada di Taipei ini mereka semua sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Jadi tidak akan kepikiran untuk kemudian melupakan bangsanya. Bener. Apalagi saya tahu Mas Erwin udah berkeluarga ya? Ya, udah berkeluarga. Istri dibawa ke sini? Nanti dilihat ya. Kan masih semester pertama gitu ya. Jadi banyak yang perlu dilihat dulu sih situasi dan kondisinya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman jelajah yang pengen studi juga di Taiwan, pengen mungkin tidak harus teknik jurusannya tetapi pengen juga merasakan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Taiwan seperti Mas Erwin. Mereka harus mulai dari mana gitu? Persiapannya? Ya, persiapan ya. Persiapan itu sebenarnya sih dari niat dulu ya. Niat dulu. Niat dulu yang jelas. Kuliah di luar negeri gitu. Terus yang dibutuhkan apa ya, kemampuan bahasa Inggris saya gimana gitu ya. Jadi kan karena di sini kelas internasional, jadi nggak perlu khawatir buat saya harus bisa Mandarin atau gimana karena fully. Jadi nggak harus Mandarin dari awal? Nggak. Karena kita ambil kelas internasional semuanya English gitu ya. Jadi ya persiapkan sertifikat bahasa Inggris gitu ya. Sertifikat bahasa Inggris, IELTS, TOEFL dan lainnya. Itu gitu. Semua bisa diketerima di sini. Bisa. Yang penting memenuhi kriteria standar yang diinginnya gitu ya. Setelah itu mungkin banyak cari informasi gitu kan. Ikatan pelajar Indonesia di Taiwan itu kan luas banget gitu dan banyak banget bisa cari info-info gitu ya. Banyak banget mereka ngasih info gitu, kampus yang lagi buka, yang membutuhkan mahasiswa doktoral dan lain-lain. Jadi
seharusnya nggak ada alasan kalau nggak dapat informasi, karena itu udah terbuka betul secara luas gitu ya. Jadi dan kalau udah dapat ya tinggal apply gitu ya. Apply mau suka jurusan yang apa gitu ya. Saya tertarik di bisnis atau saya tertarik di bidang material, semikonduktor, kontrol dan lain-lain. Oke. Nah, kalau misalnya mau recall ceritanya Mas Erwin nih, ini sebelum keterima di NTUT itu pernah apply di kampus lain atau hanya di NTUT saja? Sebenarnya sih apply di kampus lain udah pernah gitu ya. Cuma mungkin banyak pertimbangan gitu ya. Apalagi di Eropa gitu. Dan pernah nyoba dan kayaknya kata hati ya mungkin kayaknya Taiwan oke deh gitu ya. Iya betul. Apalagi kalau bicara semikonduktor kan ya dia Taiwan yang terbaik. Coba email ke profesor, email terus ada profesor yang balas dan ya dia menyambut baik gitu ya. Menyambut baik betul. Dan ini rasanya sinyal positif tuh. Oke, itu yang penting ya sobat jelajah. Kalau mau studi di sini itu harus nyari supervisor yang pas dulu. Jadi kita harus cari-cari tahu risetnya seperti apa, sehingga akan mudah untuk kita klik dengan proyeknya si supervisor. Nah, lanjut Mas, apalagi step berikutnya yang Mas Erwin lakukan? Ya, step berikutnya setelah dokumen gitu ya, dokumen secara umum itu hampir sama aja gitu ya, motivasinya apa gitu, terus transkrip ijazah, TOEFL atau IELTS atau apapun itu gitu. Dan sisanya ya rekomendasi gitu ya dari profesor gitu. Jika belum dapat bisa pakai rekomendasi dari dosen sebelumnya di kampus gitu kita. Ya. Oke. Nggak ada masalah. Oke. Jadi sobat jelajah atau adik-adik yang mau lanjut ke sini, penting tuh menjaga hubungan baik dengan dosen-dosen kita karena mereka akan juga sangat menentukan ketika kita misalnya membutuhkan rekomendasi gitu ya Mas ya? Iya. Betul. Nah, kalau misalnya nih orang bertanya atau saya bertanya nih ke Mas Erwin, hal yang paling berat untuk sampai ke sini apa kira-kira challenging-nya? Hal yang paling berat ya. Dari semua perjuangan, memulai berbelajar bahasa Inggris, persiapan dokumen, akhirnya sampai keterima di sini itu apa? Setelah beres ya misalnya. Jadi setelah merefleksi semuanya, oh ternyata ini kalau bisa diulang saya mau ini nih yang paling berat nih. Ya setelah beres semua ya dokumen gitu ya. Yang tahap sulit berikutnya adalah pengurusan visa. Pengurusan visa. Apalagi dari ini ya, Palu, Sulawesi Tengah ke Jakarta. Kan harus Jakarta ya? Benar. Jadi apalagi yang dari daerah ya mungkin itu membutuhkan biaya ekstra gitu. Karena kita harus bolak-balik tuh. Bolak-balik ke Jawa gitu ya. Misalnya kalau kita berada di Indonesia Timur. Teto itu ya seperti apa ya, perwakilan Taiwan di Indonesia gitu ya. Itu untuk Indonesia Timur ada di Surabaya. Oh, di Surabaya ada Tetonya. Oke, terus yang untuk di Indonesia Barat mungkin di Jakarta. Ya, jadi yang paling dekat adalah Surabaya, Surabaya gitu. Jadi waktu itu Mas Erwin ngurusnya di Teto Surabaya? Benar. Surabaya. Itu berapa hari ngurus visanya? Seminggu mungkin. Seminggu. Ribet nggak atau mudah aja? Cukup ribet, tapi selama dokumennya lengkap seharusnya nggak ada masalah. Jadi sepanjang dokumen-dokumen yang dibutuhkan lengkap itu nggak ada masalah. Nah, kemudian kita tiba nih ke Taiwan dari urusan bahasa Inggris kelar, dokumen kelar, visa udah jadi. Mas Erwinnya udah tiba di Taiwan. Ada shock culture nggak? Shock culture pasti banyak ya. Apa misalnya? Bisa diceritain? Di sini kan rapi ya, teratur gitu ya, bersih. Rapi, bersih. Dan orangnya itu agak cuek. Ya, menurut saya agak cuek. Agak cuek ya tangkapan anunya. Jadi ya nggak seramah orang Indonesia lah. Iya. Apalagi udah biasa individual gitu ya mungkin. Jadi merasa agak apakah mereka ini agak agak kurang ramah gitu ya. Padahal enggak, mereka sangat ramah. Ya, cuma sangat memang ramah sesungguhnya. Berbeda aja kulturnya sama orang Indonesia gitu. Dan di sini bersih kan. Sampah orang bertanggung jawab masing-masing sama sampahnya gitu ya. Terus nyebrangnya nggak boleh sembarangan. Itu juga ya shock culture sini ya. Bener sobat jelajah, kalau kamu kesempatan ke sini kamu akan kaget karena di sini
nyebrang lampu merah, buang sampah, itu mereka terbiasa antri. Nah, apalagi Mas shock culture-nya? Selain itu mungkin musim ya. Musim ya. Karena di sini negara dengan 4 musim, Mhm. mungkin yang belum biasa merasakan musim dingin itu akan shock banget ya. Karena ya akan sangat dingin ya, walaupun tidak sedingin negara lain gitu ya, tidak sampai bersalju enggak, tapi ya buat kita yang dari negara tropis rasanya itu dingin ya. Dingin banget, iya betul. Apalagi kita yang Indonesia yang majority suhunya 30 ke atas, mau siang mau malam, mau hujan mau panas, itu suhunya tetap tinggi. Selain itu ada lagi shock culture yang lain? Rasanya dan ya itu aja mungkin ya yang paling berasa banget ya. Lainnya mungkin kayak makanan dan harga dan biaya transportasi itu rasanya kita harus ini juga ya, harus udah pelajari gitu ya sebelum kita tiba di sini gitu. Iya. Gimana sih cari makanan halal gitu ya, makanannya apa aja, harga-harganya gimana sih gitu, transportasinya gimana gitu. Nah, sebagai seorang muslim nih, kan poin utamanya kalau makanan kan harus halal ya. Susah nggak cari makanan halal di Taiwan nih, Taipei ini? Cukup sulit. Cukup sulit ya? Masih cukup sulit ya? Cukup sulit dan nggak sebanyak Indonesia. Jadi kan ya, betul. Kita harus tricky gitu ya. Dan untuk mahasiswa mungkin cara paling mudah gitu ya, masak sendiri aja. Masak gitu sendiri. Oke, jadi sarannya masak sendiri. Tahun pertama atau semester 1-2 Mas Erwin itu tinggal kos kah atau dormitory ya kalau kampus? Oke, iya. Tinggal jadi dormitory? Tahun pertama itu kita diberi dormitory. Jadi kita punya kesempatan gitu tinggal di dorm yang dekat sama kampus gitu. Jadi tahun pertama ya. Untuk mobilitas lebih mudah gitu kan, adaptasi mungkin nggak tahu cara pakai. Itu bisa masak di situ, bisa masak. Nah, di dormitory disediain heating room gitu ya. Jadi ada tempat buat bisa masak. Ya. Jadi ya cukup mudah. Bisa ya. Itu untuk tahun pertama ya. Jadi nah ini kan udah masuk tahun kedua nih. Masih mau lanjut di dorm atau mau lebih fleksibel di luar? Karena saya udah banyak beradaptasi ya, dan rasanya saya ingin mencoba hidup di luar lingkungan kampus dulu gitu. Mungkin saya akan cari rumah yang apalagi nanti keluarga akan datang insya Allah ya. Iya. Betul. Berikutnya nih, dari perjalanan panjang Palu, Surabaya, Taipei, kemudian sudah belajar selama setahun di sini. Kalau misalnya merefleksi semua perjuangan itu, kalau saya tanya, ada nggak yang dari perjuangan itu yang bisa, kalau bisa misalnya berandai-andai, andai saja saya tahu ini seperti ini, saya akan rubah ini supaya lebih mudah dari perjuangan itu. Jadi rasanya ada sih gitu ya. Jadi menurut saya hal-hal kecil yang kita nggak sadari itu ya tetap ada gitu ya. Dimana misalnya mungkin kita nggak biasa berbahasa di luar bahasa Indonesia gitu ya. Dan di sini orang itu nggak semua juga pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi mungkin hal-hal dasar seperti angka, cara menyapa orang lain, menawar harga atau bertanya itu wajib. Wajib ya. Jadi yang pertama datang ya pakai Google. Karena ya saya sama sekali nggak tahu Mandarin seperti apa gitu ya, penunjukan arah dan lain-lain ya otomatis ya seharusnya sebelum saya ke sini saya harus belajar itu. Oke, ya, kita harus familiar dengan teknologi. Benar. Ya. Memang Sobat Jelajah, teknologi sangat membantu kita. Mas, ada nggak pengalaman unik bagaimana berhidup kehidupan di dom? Karena kita nggak terbiasa dengan culture Indonesia kan. Gimana sih rasanya atau pengalaman unik atau ada cerita yang khas selama setahun nih di dom? Ya, karena kita di dorm ya. Di dorm itu kan random ya. Jadi kita nggak harus dapat teman yang senegara gitu ya. Itu sekamar berapa orang itu, Mas? Kita sekamar itu berempat dan ya cukup lega lah gitu ya, nggak terlalu sempit. Dan pengalaman saya, karena saya sekamar berempat, beruntungnya saya punya teman Indonesia satu gitu. Ada dari mana dia? Indonesia, dari Padang. Orang Padang dia. Iya, orang Padang.
Sobat jelajah, karena gangguan hujan tadi, jadi kita harus pindah dari kursi sana ke dalam gazebo ini. Oke, kita lanjut lagi berbincang dengan Mas Erwin. Ya, lanjut Mas. Tadi pengalaman soal dormitorinya itu seperti apa ya? Oh iya, karena sekamar kita berempat ya, berempat. Jadi beruntung saya berdua sama orang Indonesia, satunya orang India dan orang Rusia gitu ya. Oh, Rusia, jadi India. Kulturnya itu nampak banget gitu ya. Betul. Apalagi orang Indonesia yang super cuek mungkin ya, dan orang Eropa mungkin yang sedikit suka ketenangan, kesunyian gitu ya. Kadang kita nggak match aja gitu. Jadi butuh kompromi yang besar. Oke, betul. Kita saling menghargai aja gitu. Dia menghargai kita dan kita menghargai mereka gitu ya. Dan overall selama ini nggak ada masalah berarti gitu. Kita ya, sama-sama saling menghargai gitu. Kita mau beribadah dan mereka nggak ada masalah, nggak ada problem soal itu gitu. Dan kita bisa hidup berdampingan bersama walaupun berbeda kultur, tapi ya tetap gitu ya. Tetap ya. Gitu. Dengan baik. Oke. Nih menjelang mengakhiri bincang kita yang pertama ini, semoga aja nanti ada edisi berikutnya. Kalau misalnya ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, pengalaman lain, inspirasi yang lain. Nah, untuk teman-teman yang ada di Taipei dulu deh, atau Taiwan secara umum, sebagai duta bangsa, calon-calon orang hebat Indonesia ke depan, apa harapan ataupun komentar atau pesan dari Mas Erwin untuk semua mahasiswa kita yang ada khususnya di Taipei? Iya, untuk mahasiswa yang saat ini mungkin lagi menuntut ilmu gitu. Ya, sebagai duta bangsa kita, sebagai calon-calon pemimpin. Betul. Ya, harapannya sih mahasiswa Indonesia tetap memberikan yang terbaik gitu ya. Tetap profesional dan terus mengembangkan ilmu pengetahuan gitu. Dan suatu saat mungkin mereka akan kembali ke Indonesia. Mereka bisa membangun Indonesia gitu ya, dengan cara mereka, dengan apapun itu, membawa nama baik, nama kampus mereka gitu ya. Jadi ya, dan rasanya untuk seluruh mahasiswa se-Taiwan gitu ya, itu harapan besar banget untuk memajukan teknologi di Indonesia. Oke. Balik ke dalam negeri nih. Saya yakin sobat jelajah, anak-anak muda, adik-adik mahasiswa yang masih S1 saat ini, itu banyak dari mereka yang bermimpi seperti Mas Erwin, teman-teman yang lain yang ada di seantero dunia, khususnya di Taipei ini. Apa tips, saran untuk bisa sampai ke titik ini untuk mereka? Ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Mungkin banyak mahasiswa hebat gitu di daerah mungkin tidak mendapatkan akses informasi gitu ya, akses informasi ya, bahwa kuliah di luar itu tidak selalu bergantung pada beasiswa dalam negeri, LPDP dan lain-lain gitu. Jadi beasiswa itu banyak banget. Misalnya untuk kasus Mas Erwin, ternyata pemerintah Taiwan juga menyediakan dan itu full funded, semuanya disediakan gitu ya. Dan rasanya ini kesempatan yang besar gitu. Dan Taiwan juga membutuhkan banyak pekerja gitu ya. Mereka membutuhkan talenta terbaik gitu ya, untuk bisa bekerja dan membangun Taiwan gitu. Dan ini rasanya cukup baik karena Indonesia itu tenaga terampil itu, calon tenaga terampil, teman-teman mahasiswa di Indonesia itu sangat hebat gitu ya. Sebenarnya jika mereka bisa berkarya atau melanjutkan studi di Taiwan itu sangat lebih baik gitu. Kita akan membawa nama baik bangsa kita di negara lain. Ya. Misalnya nih Mas Erwin, saya mau juga dong dapat beasiswa seperti Mas Erwin. Gimana cara mengakses beasiswa pemerintah Taiwan itu? Gampangnya sebenarnya, kita tinggal cari di universitas tujuan kita di Taiwan. Universitas tujuan. Pasti tiap tahun itu ada 2 kali pembukaan. Tiap tahun 2 kali pembukaan ya? Di fall dan spring. Itu mungkin sekitar bulan Desember dan bulan Agustus. Agustus dan Desember itu buka aja. Informasinya terpampang luas dalam bahasa Inggris, dan kalian bisa ngambil informasi itu dan kalian bisa mempersiapkan diri gitu. Kalau saya mungkin dokumen saya atau saya belum siap untuk tahun ini, saya bisa coba di pertengahan di
tahun depan, atau kan saya belum bisa di fall, mungkin saya bisa di spring gitu ya. Jadi kesempatan itu terbuka. Oke, menarik dan inspiratif sekali. Pesan terakhir deh, pesan pribadi untuk pemuda-pemuda hebat Indonesia atau untuk keluarga di Palu. Silakan. Mungkin buat adik-adik saya mungkin yang dari daerah gitu ya, dan kesempatan kalian untuk melanjutkan studi di luar negeri itu terbuka. Jangan takut gitu ya, tidak ada biaya, tidak apa. Selama kalian ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Jadi nggak ada alasan buat kalian mungkin saya nggak bisa deh kuliah di luar karena keterbatasan biaya dan lain-lain, nggak. Karena beasiswa itu banyak banget gitu ya. Dan saya siap gitu ya, maksudnya membantu kalian jika kalian ingin gitu cari informasi atau hal yang lain yang sekiranya bisa saya bantu dan saya bantu. Oke, menarik sekali dan sangat menginspirasi. Terima kasih Mas Erwin. Semoga lain kali bisa berbagi lagi. Sobat Jelajah, demikian bincang singkat kita dengan Mas Erwin, mahasiswa PhD di NTUT Manufaktur. Beliau dari Palu. Demikian cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.